Sedangkan sisanya itu ada yang justru boleh dibilang keluar dari jalur pendidikan. Ada yang bekerja di BUMN, ada yang bekerja di perbankan, ada yang bekerja sampai di luar negeri menjadi tenaga ahli di bidang tertentu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas tentang peluang karir sebagai lulusan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya tahu banyak yang menganggap bahwa pendidikan bahasa Inggris itu salah satu pendidikan yang mempunyai mahasiswa yang lumayan banyak, dan hampir di kampus-kampus yang memiliki fakultas ilmu pendidikan itu ada jurusan bahasa Inggris ataupun pendidikan bahasa Inggris. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa kebutuhan akan guru bahasa Inggris itu sangat besar, karena terbukti banyak yang membuka lowongan atau membuka prodi untuk menampung mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai minat di pendidikan bahasa Inggris. Tapi apakah lantas lulusan-lulusan bahasa Inggris ataupun pendidikan bahasa Inggris itu kemudian bekerja di bidang pendidikan juga, seperti menjadi guru atau menjadi dosen ketika mereka lanjut studi dan tenaga kependidikan di berbagai jenjang sekolah? Kenyataannya tidak ya. Ini perlu diluruskan bahwa bukan hanya pendidikan bahasa Inggris, mungkin jurusan yang lain juga sama, bahwa setelah selesai studi tidak ada jaminan bahwa kita yang lulusan pendidikan akan menjadi guru atau tenaga pengajar. Dan ini sudah terbukti di banyak teman angkatan saya itu hanya beberapa, tapi memang jumlahnya lebih besar, yang menjadi guru ataupun dosen, sedangkan sisanya itu ada yang justru boleh dibilang keluar dari jalur pendidikan. Ada yang bekerja di BUMN, ada yang bekerja di perbankan, ada yang bekerja sampai di luar negeri menjadi tenaga ahli di bidang tertentu. Dan itu membuktikan bahwa prospek pendidikan bahasa Inggris itu sebenarnya tidak terbatas. Dan di sini saya akan berikan berdasarkan pengalaman saya pribadi beberapa pekerjaan yang sempat saya geluti sebelum akhirnya sekarang saya menjadi dosen. Yang pertama itu adalah tenaga pengajar lepas ya, atau tenaga pengajar paruh waktu. Di sini walaupun belum lulus kuliah, ini salah satu kelebihan ya. Pendidikan bahasa Inggris kita sudah bisa menjadi tenaga kerja dengan menjadi pengajar paruh waktu, bukan full time, di lembaga-lembaga yang memang merekrut pengajar-pengajar muda. Waktu itu saya ingat sekali ada beberapa lembaga kursus yang sempat saya tempati berkarir di awal-awal di Makassar. Selain tempat kursus, tentu saja sebagai tenaga pengajar bahasa Inggris, tempat kursusnya juga itu ada bermacam-macam, mulai dari level lokal, kemudian level nasional dan level internasional. Nah, tentu saja ini butuh pengalaman dan juga jam terbang ataupun track record sehingga kita bisa dipilih oleh penyedia lapangan kerja untuk menjadi tenaga pengajar di lembaga mereka. Dan saya lihat banyak saat ini yang bergelut di bidang pendidikan itu tidak lagi ke tempat kursus ya. Banyak justru memilih untuk berkarir di sekolah swasta. Dan ini memang mungkin karena saat ini sekolah swasta itu penghasilannya lumayan, ya sangat lumayan menurut saya, dengan beban kerja yang memang ya pantas atau sesuai dengan gaji yang mereka dapatkan. Selain jadi tenaga pengajar tempat kursus, sebelum saya masuk di dunia kampus, saya juga menjalani karir baru sebagai tenaga penerjemah ya, sebagai penerjemah teks, bukan penerjemah lisan atau interpreter. Dan ini sempat saya jalani awal-awal 2019 hingga sekarang saya masih menjalaninya sebagai kegiatan yang lumayan sangat membantu perekonomian di saat sulit ya, karena kita tahu sempat terjadi gejolak pandemi Covid 2019-2020 ya. Dan itu pekerjaan yang saya geluti, bekerja di sekolah atau tempat kursus itu harus terhenti karena tidak ada interaksi dengan ada social distancing, ada PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat, dan itu memaksa untuk menghentikan aktivitas sebagai tenaga pengajar. Dan sebagai seorang pengajar bahasa Inggris,
ternyata tidak hanya kemampuan mengajar bahasa Inggris yang bisa kita tawarkan, kemampuan mengajar bahasa Indonesia pun itu juga bisa jadi salah satu nilai jual ya dari lulusan bahasa Inggris. Saya lulusan bahasa Inggris, sempat mengajar bahasa Indonesia di Australia dalam program language assistant, dan sepulang dari sana juga saya menjadi tutor private ya untuk bule yang belajar bahasa Indonesia. Jadi ini kelebihan karena kita walaupun kita bukan lulusan dari pendidikan bahasa Indonesia, tapi setidaknya kita tahu beberapa pola kalimat ataupun ya grammar, tata bahasa dari bahasa Inggris yang kemudian bisa kita adaptasi ke dalam penggunaan bahasa Indonesia. Dari pengalaman saya, kita hanya perlu belajar sedikit tata bahasa, penggunaan kata-kata yang tepat, kesopanan dan lain sebagainya yang tentu akan dipelajari, akan kita ajarkan kepada pembelajar bahasa Indonesia. Dan yang paling menopang tentu saja adalah kosakata. Kalau kita sudah mumpuni dalam penggunaan kosakata bahasa Indonesia, tentu akan lebih mudah kita mengajarkan kosakata tersebut kepada pembelajar bahasa Indonesia itu. Itu yang ketiga yang sempat saya jalani, pengajar bahasa Indonesia. Hingga akhirnya setelah menempuh pendidikan S2, saya memiliki kesempatan eligible untuk bisa mengajar di kampus. Dan awalnya memang saya mengajar di kampus swasta, di mana kampusnya bukan kampus pendidikan yang ada prodi pendidikan bahasa Inggris. Saya sempat berada di kampus kesehatan, mengajar bidan, mengajar tenaga kesehatan, dan juga kampus yang kemudian berkembang jadi universitas itu juga memiliki mahasiswa dari bisnis dan hukum. Tentu saja yang saya ajarkan adalah bahasa Inggris secara general, secara spesifik juga ada, misalnya dalam dunia kesehatan, dalam dunia bisnis, ataupun dalam dunia hukum, penggunaan bahasa Inggris yang digunakan di dunia tersebut yang saya ajarkan. Dan ya, yang terakhir, saya mendaftar di kampus negeri untuk kemudian mengajar, untuk kemudian ditempatkan di formasi prodi pendidikan bahasa Inggris. Jadi jenjang karir pendidikan bahasa Inggris yang kemudian akhirnya kembali mengajar di kampus ya, mengaplikasikan ilmu bahasa Inggris di kampus itu tentu saja jalan yang boleh dibilang kalau dilihat secara sepintas itu mulus-mulus ya, dari lulus kemudian masuk lagi ke dunia kampus. Tapi sebenarnya ada beberapa pekerjaan yang sangat jauh dari yang saya idam-idamkan sebagai seorang pengajar bahasa. Awalnya sempat pada saat terjadi pandemi itu saya menjadi penjual waktu itu kan sedang marak pemulihan gizi, dan ada salah satu teman WhatsApp saya yang menawarkan untuk menjadi agen penjual sari lemon, dan itu sempat saya jalani dengan madu juga. Nah, tapi dari situ kemudian saya melihat bahwa sebagai seorang yang punya latar pendidikan bahasa Inggris, sebenarnya kita banyak diuntungkan dengan keterampilan-keterampilan yang bisa kita pelajari secara online. Keterampilan-keterampilan ini tentu akan sangat terbantu ketika kita bisa memahami sumber-sumber belajarnya itu langsung ya, misalnya dari sumber berbahasa Inggris kita lebih mudah memahami. Begitupun ketika kita mempelajari sesuatu, saya menyadari bahwa banyak hal-hal baru yang bisa saya pelajari dengan melihat tutorial, dengan melihat sumber belajar dalam bahasa Inggris. Jadi singkatnya, prospek kita sebagai lulusan dari prodi pendidikan bahasa Inggris itu sangat luas, dan juga kemampuan bahasa Inggris yang kita miliki itu kadang membuka banyak kesempatan atau peluang untuk bisa berkarir di berbagai bidang. Dan saat ini saya rasa apapun bidangnya, kalau memang kita serius di situ, ingin menggeluti bidang itu, maka tidak ada salahnya untuk kita coba, dan saya yakin kita tetap bisa berhasil selama kita fokus dan tetap mengembangkan kemampuan kita. Apalagi perkembangan teknologi, perkembangan artificial intelligence, dan itu menjadi tantangan tersendiri. Apakah kita hanya mau menjadi lulusan prodi pendidikan bahasa Inggris yang hanya mau kerja di dunia pendidikan? Tentu itu pilihan tersendiri. Tapi bagi saya secara pribadi, pengalaman-pengalaman selama saya berpindah dari satu institusi, dari satu tempat kerja ke tempat kerja yang lain, kita sebagai lulusan bahasa Inggris itu selalu punya kelebihan. Kita punya nilai jual, kita punya nilai tambah dibanding orang lain yang bukan lulusan pendidikan bahasa Inggris dalam hal bahasa, ya, dalam hal bahasa. Dan ini yang membuat saya berpikir bahwa sebaiknya kita tidak hanya punya kemampuan bahasa tersebut, tapi gunakan kemampuan bahasa yang kita miliki sebaik-baiknya untuk menambah skill-skill lain, seperti skill video editing, skill design, ataupun kemampuan-kemampuan yang mendukung nilai tambah bagi profil kita ketika kita melamar pekerjaan. Saya rasa itu saja
pembahasan singkat tentang peluang kerja ataupun bagaimana ketika kita sudah lulus sebagai lulusan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jika menurut Anda video ini bermanfaat atau ada hal yang bisa dipetik, silakan bagikan dan jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.